Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakinah lover semuanya. Kita mulai aja ya Bunda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, ayah Bunda semuanya apa kabar? Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di kajian hari ini dengan tema membangun cinta kepada Sang Pencipta bersama Kang Zain Permana. Ayah Bunda semuanya, apa kabar? Ayah Bunda semuanya, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Alhamdulillah baik Mina. Alhamdulillah semuanya ya, baik semuanya. Nah, Ayah Bunda semuanya, di kajian hari ini kita membahas topik tentang membangun cinta kepada Sang Pencipta ya. Tapi sebelum itu, Mina mau kasih tahu dulu nih kepada Ayah Bunda semuanya, kalau sebentar lagi, Mawadah Family akan meluncurkan buku 5 tahun pertama pernikahan. Nah, di buku ini, Ayah Bunda semuanya bisa membaca tulisan-tulisan dari Kang Shannon dan Teh Pupu yang berisikan tentang pengalaman yang sudah mereka alami secara nyata selama 5 tahun pertama usia pernikahan mereka. Ayah Bunda semua sudah tahu belum nih kalau misalkan Mawadah Family akan meluncurkan buku terbaru yaitu 5 tahun pertama pernikahan? Ayah Bunda semuanya sudah tahu belum? Nah, di dalam buku 5 tahun pertama ini ya Bunda, terdapat 5 fase yang penting, yaitu fase euforia, fase pain, fase struggle, fase survive, dan fase bless. Nah, Ayah Bunda semuanya kira-kira ada yang tahu nggak nih? Fase euforia itu kayak gimana ya? Kayaknya ada sangkut pautnya nih sama kajian hari ini ya Ayah Bunda. Ayah Bunda semuanya sudah tahu fase euforia seperti apa ya Bunda? Manten baru katanya kata Bunda Dwi. Bisa jadi nih Ayah Bunda karena fase euforia itu kayak fase lagi bucin-bucinnya nih Ayah Bunda. Nah, untuk Ayah Bunda semuanya yang penasaran sama 5 fase tersebut bisa dapatkan buku ini di Mawadah Ranger dan Mawadah Army terdekat ya Ayah Bunda semuanya. Nah, untuk fase euforia ini ada kaitannya sama kajian hari ini nih Ayah Bunda. Fase euforia itu kan kayak fase bucin ya, seperti itu. Kira-kira kalau bucin tuh Ayah Bunda kayak gimana sih? Tahu nggak kayak misalkan orang yang lagi jatuh cinta terus ciri-ciri itu kelihatan banget. Ayah Bunda bisa sebutkan dong di kolom komentarnya. Fase awal-awal 3 bulan pernikahan. Iya betul Ayah Bunda. Kayak fase kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tuh kayak gimana sih Ayah Bunda? Semuanya terlihat indah, kasmaran. Iya, bener banget nih Ayah Bunda. Kadang kan kalau fase bucin ya, kita tuh pengennya deket-deket aja. Posting kemesraan di mana-mana. Senyum, terus iya bener banget nih Ayah Bunda. Kadang kalau lagi fase bucin tuh kayak pengen deket nih sama doi ya. Dia orang istimewa gitu ya maksudnya. Salah bener aja di matanya. Bener banget nih Ayah Bunda. Kalau ada yang salah tuh, kayak bener aja nggak tahu kenapa deh. Kalau lagi ada kemauan tuh diturutin gitu, nggak mau jauh pokoknya kalau di fase ini. Nah, tapi Ayah Bunda, kita tuh kan ada hablum minallah dan hablum minanas ya. Nggak nggak melulu kalau bucin tuh harus ke manusia aja, tapi kita juga harus bucin ke yang maha penciptanya. Nah, Ayah Bunda semuanya, karena di tengah-tengah kita juga sudah ada pematerinya, yaitu Kang Zen. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam Kang Zen apa warahmatullah. kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Kang Zen, nah hari ini kita akan membahas tentang cinta kepada Sang Pencipta ya Kang. Nah gimana sih cara-cara membangun cintanya ke Sang Pencipta gitu Kang? Maka kan Oh, untuk waktunya saya persilahkan. sekarang langsung ya. Iya boleh Kang. Enggak. Oke, hatur nuhun pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya apa? Ayah Bunda gitu?
Apa Ayah Sakinah bunda Lovers bisa, itu? Sakinah lovers bisa, Kang. Ya, supaya nyambung Sakinah Lovers aja kali ya. Boleh, Kang. Biasanya kalau udah jadi ayah bundaan, jadi soalnya kalau udah jadi ayah bunda mah beneran ayah bunda biasanya jadi marahan ya musuh. Aduh luar biasa. Itu buku 5 tahun pernikahan, ya 5 tahun awal pernikahan ya judulnya itu ya. 5 tahun pertama pernikahan, Kang. Nah itu merupakan buku yang menjadi titik balik Canun Fufu ya. Eh, Mulai serius bikin bisnis Sakinah tuh dimulai dari buku itu sepertinya ya. Gara-gara nulis buku bareng. Soalnya inget banget dulu. Makanya pengen ketawa soal buku itu. Mungkin teman-teman nanti kalau belum punya, eh, silahkan disimak bukunya. Bagus bukunya. Cuman saya tahu sejarah di balik bukunya. Makanya juga pengen ketawa ya. Aduh, kalau ditanya sama Canun atau Kang Canun itu pasti dia inget banget ya. Dari mana tuh 5 tahun itu kok bisa muncul idenya. Itu sejarahnya lucu. Kapan-kapan kita bahas ya sejarah buku itu. Nanti kalau ada launching udah ya? Apa udah ya buku itu? Insya Allah untuk launchingnya nanti di bulan Agustus, Kang. Mudah-mudahan pas ada launching aku bisa ikut ya. Seru tuh. Amin, Kang. Karena Eh, harganya juga masih ada harga PO, Kang. Kalau misalkan oh, luar biasa. Nah, eh, itu yang pertama ya. Jadi pengen ketawa dulu. Alhamdulillah ya Allah seru bisa ikut mendampingi dan juga tahu betul di proses buku itu sampai seperti sekarang ini keren banget. Dan sekarang yang mau sharing itu soal sesuatu yang berat ya, tapi menantang ini. Ini kenapa ya bahasannya ini? Mestinya yang ngebahas tuh Ustadz ya ini ya. Membangun cinta kepada Sang Pencipta. Yang pertama karena jadi ini disclaimer dulu ya, bahwa bahas ini bukan berarti si pemateri ini sudah betul-betul mewujudkan cintanya, enggak. Cuman ini ngulik sama mengkaji apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk dapat membangun cinta. Nah ini pun saya lagi masih tertatih-tatih pelan-pelan melakukannya ya. Izin share ya screen-nya, bismillah ya. Mohon maaf nih kalau di sebelah kanan bawahnya juga ada nge-priming, ada promo-promo emang lagi mau publish buku juga ya. Nah, membangun cinta kepada Sang Pencipta. Saya itu tipe orang yang mudah banget untuk, jadi orangnya itu sangat kepo sama definisi ya. Dari kecil itu seneng baca banget dan setiap ada vocabulary itu selalu nanya maknanya apa dan apa antonimnya. Kebayang nggak sih? Kalau bahasa Sunda mah geuleuh nggak sih? Jijik nggak sih sama orang yang kayak gitu ya? Sinonimnya apa, antonimnya apa. Jadi setiap menemukan satu kata baru, satu vocabulary, itu jadi tahu betul. Nah, dan kalau akhirnya pas zaman kuliah itu akhirnya menemukan bahwa saya tuh seneng yang orang yang kata dosen saya tuh seneng chunking. Chunking ya, chunking itu ada proses berpikir di mana suka mengasosiasikan atau ngait-ngaitin satu dan lain hal. Nah, ini jadi satu yang keren kalau kita bisa memilah, jadinya kita punya kemampuan untuk membedakan satu hal dengan hal yang lain gitu. Misalkan kita jadi bisa ngebedain apa fitur lebih kerennya dari iPhone 12 dibanding iPhone 11. Karena kita tuh kuat secara definisi tentang sesuatu. Nah, saya tuh punya apa ya, kegemaran yang unik soal hal itu ya. Jadi tahu persis gitu ya. Tahu persis tentang sesuatu, paling seneng ngulik apa sih maksud dari sesuatu. Oh, nah termasuk juga cinta ya. Zaman-zaman awal S1 pas kuliah dan merasakan virus itu yang namanya cinta, saya langsung berusaha untuk mendefinisikan apa itu cinta gitu ya. Langsung langsung nyari definisi cinta, alhamdulillah ketemunya sama ada buku keren banget ya, bukunya Ibnu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukunya Taman-Taman Cinta dan Orang Merindu. Aduh, itu bukunya luar biasa. Nggak tipis ya, agak tebal lumayan. Tapi itu wah, isinya dalam banget ya. Nah, dari situ saya makin banyak sering baca buku ya. Jadi kalau ada yang belum kenal, saya S1-nya di UPI dulu psikologi, lanjut S2 di UI ya, ngehapus P-nya. Yang sekarang rektornya lagi banyak diomongin ya. Kalau rektor kalau rektor UI pengen naik gunung terus capek gunungnya yang disuruh turun ya kayak gitu. Ya banyak lah yang kayak gitu-gitu ya. Dan sekarang lagi ngeberesin S3 di UGM ya.
kandidat doktor ceritanya sekarang ya. Boleh katanya udah pakai gelar kandidat doktor, masih kandidat. Jadi doktor dalam kurung C, Zain Permana. Keren juga ya kedengarannya. Tapi mudah-mudahan cepat-cepat C-nya kehapus ya. Nah, sebelum saya bahas, silahkan Sakinah lover semua tuliskan di kolom chat. Lebih baik yang mana nih? Kalau disuruh milih, mending mencintai atau dicintai? Nah, kalau berdoa sama Allah, ya Allah, aku kalau punya suami, punya pasangan, mending aku yang mencintai aku atau mending aku yang dicintai? Coba tulis. Kalau ke pasangan suami. Atau kalau punya anak, aku mah mending mencintai daripada dicintai. Mending yang mana? Silahkan di kolom komentar. Wih, dicintai, dicintai ya. Wah, mana nih yang mencintai? Nggak ada. Kok nggak ada yang mencintai ya? Semuanya dicintai ya. Wah, luar biasa. Kak Lina, Faradiba, Kak Tika, Kak Sintia, Kak Leni, Kak Endah, Kak Rima, semua. Kak JH Army. Wah, JH Army. Dikirain BTS Army ya. Hidayat. Oh, Jana Hunter ya. Khairunisa. Kak Fajar. Dicintai, dicintai. Mana nih yang lagi nyari yang mencintai? Wah, mencintai dan dicintai nggak boleh. Harus milih. Lebih milih mana dulu? Dicintai dulu atau mencintai dulu? Ayo, harus milih. Karena nggak bisa dua-duanya. Bisa kita melakukan dua-duanya? Kayaknya nggak mungkin. Saling mencintai, wah. Nah, kalaupun saling mencintai, yang mana yang duluan? Yang pengen yang duluan yang mana? Wois, mencintai kata suamiku. Kata Mbak Dita apa? Pasti pengennya dicintai kan? Nah, ya. Nah, ternyata kalau di survei ini, oh mau pakai survei apapun, ternyata orang-orang itu lebih ingin dicintai. Kalaupun mencintai karena ada konsekuensi gini, kalaupun karena gini, karena dicintai itu didapat dengan cara, karena dicintai itu didapat dengan cara mencintai. Maka aku mencintai supaya aku apa? Dicintai. Jadi jawaban ultimate-nya apa? Ultimate answer-nya adalah dicintai. Kita itu butuh dicintai, teman-teman. Makanya ketika temanya yang seperti ini nih, membangun cinta kepada Sang Pencipta, susah, berat. Berat kita mencintai, berat. Berat mencintai. Karena kenapa? Karena bawaannya kita itu butuh untuk ini nih, dicintai. Bahkan ketika kita mau dan mulai untuk bisa mencintai, itu tuh karena kita butuh untuk dicintai, ya. Jadi aku mencintai anakku karena aku ingin anakku mencintai aku. Jadi aku butuh untuk dicintai. Nah, ini yang harus jadi logika utama kita ketika ngobrol ya. Kalau kata Kak Lia nih, kalau sudah mencintai, rasa dicintai akan muncul. Oh, belum tentu. Kebanyakan orang yang mencintai diawali dengan kok dia tidak mencintai balik. Apakah rasa cinta aku udah betul? Kan suka gitu. Ya, nanti kalau kalian mencintai sesuatu, seseorang, kalau orang yang dicintai nggak cinta balik, gimana? Gitu. Nah, kata Kak Ivi nih, jadi bucin atuh, ya memang iya, ya, ya itulah alamiahnya. Coba aja cek, ada nggak sih di antara kita yang mencintai tanpa pamrih, mencintai tanpa ingin dibalik? Ada nggak? Ada nggak di antara kita, coba share di chat ya, ada nggak di antara kita yang mencintai tak ingin dicintai balik, ada nggak? Ayo, kalau ada, kalau ada, wis ada Kak Desi ya, ke anak, wis nggak mau dicintai balik, serius nih yakin. Aku mah nggak apa-apa, anak nggak cinta juga. Dititipin boleh nggak Kak Desi anaknya? Nggak usah diasuh lagi sama Mbak Desi atau Kak Desi. Mau nggak kira-kira? Kalau mau berarti betul. Itulah yang terjadi sama ibundanya Maryam ya. Beliau sambil berat harus memberikan anaknya ke Baitul Maqdis untuk dititipi ya. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini kebayang pengennya lebih dicintai, iya kan? Jadi pada awalnya, pada dasarnya tadi kita butuh dicintai ya. Butuh dicintai. Kenapa sih kita butuh dicintai? Nah, nanti kita akan ini ya, kita akan bahas. Jadi membangun cinta, teman-teman, logikanya ternyata bukan bagaimana caranya kita mencintai, bukan, salah ya.
Membangun cinta berarti bagaimana caranya supaya bisa dicintai. Jadi mudah-mudahan Sakinah Lover semua yang hadir di sini beruntung ya hadir pada pertemuan ini karena kita akan kemudian belajar bagaimana dicintai oleh Sang Pencipta. Amin ya. Ye. Dan juga konsekuensinya apa? Aku mah nggak masa dicintai Sang Pencipta doang, Kang. Aku mah pengennya dicintai sama semua umat manusia di dunia. Pokoknya semua orang yang ngelihat aku jadi cinta sama aku. Kan pengennya gitu ya. Nanti tunggu penjelasannya. Tapi logikanya gitu ya. Tidak pernah ada mencintai yang tidak tidak ingin dicintai balik. Dan kalau teman-teman masih tetap bersikuku nggak percaya, enggak, Kang. Ada mencintai yang ikhlas, yang nggak dicintai balik, ada. Coba silahkan cek literatur review dari penelitian psikologi barat, tidak mungkin ada ya. Namanya eh, namanya comparison level, equity theory, ada Homans tokohnya, ada juga Festinger ya banyak, equity theory, equality theory banyak banget, nggak pernah ada yang mencintai tapi malah dicintai. Jadi nggak ada tuh logika kita mencintai nggak minta dicintai balik, nggak ada, gombal itu mah nggak mungkin. Aku cukup mencintaimu dari jauh dengan cara diam. Nggak mungkin. Tujuan mencintai adalah supaya dicintai balik. Nggak bisa ada logika itu ya. Maka kemudian ketika kita bilang bagaimana membangun cinta, artinya apa? Bagaimana caranya supaya kita, aktivitas kita kemudian dicintai balik sama Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Asik ya. Bismillah ya. Mau ya? Pada mau ya? Oke. Kalau Allah sudah cinta, maka malaikat pun oke. Wow, oke. Kalau mau kita mulai. Bismillah nih. Kenapa sih cinta? Ya. Kenapa cinta? Ya, kenapa kata-katanya tuh cinta? Ya. Nah, jawabannya sederhana ya. Karena cinta itu adalah daya. Ya, gitu. Jadi, apa sih yang membuat handphone kita nyala? Dipencet ya. Yang membuat handphone kita nyala apa? Katanya dipencet ya, dinyalain, ditekan tombolnya ya. Yang membuat handphone kita nyala awal-awal adalah adanya daya. Ya, handphone kita butuh daya. Enggak, Kang, butuh pulsa. Iya, satuannya bisa macam-macam. Satuannya bisa listrik, ya, pakai volt atau ohm ya sebagai hambatannya. Bisa juga satuannya bisa kuota ya, berapa gigabyte, megabyte, tapi dia butuh daya. Satuannya bisa berbeda-beda, tapi dia tetap butuh daya. Nah, ya kan ya? Jadi cinta itu sebetulnya adalah daya. Kenapa kita perlu ngomongin cinta? Ya karena cinta itu adalah daya. Daya artinya apa? Kita tidak bisa bergerak tanpa memiliki daya itu. Ya sama kayak handphone, kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala. Kalau nggak ada kuota, walaupun nyala, baterainya utuh, mau diapain kan gitu ya. Ada kuota, nggak ada pulsa, buat apa? Nggak ada wifi, buat apa kita punya? Makanya daya penting. Ya. Nah, makanya kenapa ngebahas cinta? Buat apa hidup kalau tanpa cinta? Asik. Sampai sini mudah-mudahan kebayang ya. Punya anak tapi nggak dicintai gitu. Kita punya punya hati tapi tidak dicintai sama orang lain. Buat apa? Buat apa ya? Cuman punya hati, nggak bisa. Kita butuh daya, butuh cinta. Nah, kenapa juga harus cinta? Karena gini, ya, sahabat-sahabat sekalian, sakinah lover sekalian, Allah menyatakan nih, eh, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak ya, sama Allah yang Maha Pengasih, akan ditanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Asik, gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dicintai sama Sang Pencipta? Soalnya kan tadi logikanya gitu ya. Membangun cinta pada Sang Pencipta harus pakai logika gimana caranya dicintai. Bukan kita yang harus mencintai Allah, enggak salah. Karena kerjaan kita mencintai Allah adalah dalam rangka untuk ngejar cintanya Allah ke kita, kan gitu ya. Itu logikanya. Maka Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, mungkin sakinah lover semua paling sering ngedenger dua ayat ini ya. Selalu menyandingkan amanu wa amilus solihat. Nempel terus di mana-mana ya. Di ayat-ayat yang kita hafal kan selalu innalladzina amanu wa amilus solihat, digabung. Beberapa ulama yang saya baca, kan saya senang banget baca definisi ya
dan suka penasaran kalau ada yang kayak gini-gini tuh, suka penasaran gitu. Kenapa sih ayat ini dan ini suka nempel? Dan selalu yang duluan tuh amanu daripada amilus solihat gitu ya. Kenapa? Di antaranya ternyata menyatakan gini, amanu beriman di antaranya ya, di antara berbagai dan banyak pendapat, di antaranya gini, iman dan amal soleh itu ibarat amal pasif dan amal aktif katanya gitu. Ketika bilang iman, ya itu berarti orang-orang yang beriman tuh dia melakukan amal, tapi amalnya pasif. Contoh misalkan ya, kalau kita tidak berbohong, itu beriman bukan? Beriman. Kalau kita tidak mencuri, beriman. Kalau kita tidak membunuh, beriman. Kalau kita tidak korupsi, beriman. Jadi tidak melakukan amal yang buruk, itu beriman. Gitu. Amalnya pasif. Jadi jangan salah, itu baik banget ya, Allah tuh mendefinisikan salah satu cirinya adalah orang-orang yang tidak melakukan amal buruk namanya beriman. Tapi ada juga amal yang aktif, beramal soleh. Dia melakukan sesuatu yang berbuat mendorong kebaikan ke orang lain. Nah, berbuat namanya beramal soleh. Ya, amanu wa amilus solihat. Tidak melakukan perbuatan buruk itu beriman, melakukan perbuatan baik dalam rangka mewujudkan keimanan namanya amal soleh. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, ini nih, saya ja'alulahumur rahman. Aduh, ini luar biasa kalimatnya ya. Dikasih rahman. Jadi yang membuat kita, kan ini tadi tuh goalsnya ke sini ya. Goalsnya adalah dikasih rahman. Apa? Dikasih cinta. Cie, gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana membangun cinta pada Sang Pencipta, ya caranya ini. Dengan cara meminta cinta. Bagaimana cara kita mendapatkan cinta? Jawabannya sederhana. Beriman dan beramal soleh. Maksudnya apa sih dari ayat ini ya sebetulnya? Maksudnya ini, ya. Ini saya hasil kajian literatur review nih ya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau enggak tinggal dikoreksi ya. Saya tuh ngerangkum seakan-akan ayat tadi itu, Maryam 96 itu menyatakan gini, orang yang beriman dengan iman yang benar dan membuktikan ketulusan imannya dengan beramal soleh, maka nggak usah cemas soal hari kiamat. Ya. Karena Ar-Rahman akan menjadikan pada mereka rasa cinta. Makanya Ar-Rahman terkenal sama ini ya, sebagai suratnya orang-orang yang sedang mabuk asmara. Saya kalau ngebantu orang ta'aruf gitu ya, bantu nikah tuh pasti kalau maharnya salah satunya hafalan surat, pasti ngomonginnya Ar-Rahman, Ar-Rahman gitu ya. Nggak ada tuh setor hafalan surat di akad nikah pakai surat Al-Waqiah gitu ya. Nggak ada ya. Apalagi surat Al-Baqarah ya, panjang teuing merenya, jadi takutnya keburu pada lapar ya jamaahnya ya. Sama keburu pingsan mempelai wanitanya. Pasti Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu surat favorit untuk jadikan mahar ya. Karena dengan menghafal 43 ayat, karena paling cepat ya, sekali menghafal 43 ayat udah terkuasai ya. Fabi ayyi ala rabbikuma, udah dapet tuh hampir setengah ayat, setengah suratnya. Nah, orang yang, nah ini nih, karena cinta, jadi dari mana sih bilang bahwa cinta itu energi? Karena gini, kalau dapat Rahman, maka kerjaan kita tuh jadi energinya energi kebaikan. Tapi kalau nggak dikasih Rahman sama Allah, maka apapun yang kita lakukan tuh jadi kebencian. Maka teman-teman cek aja ya, orang-orang yang kufur, yang suka nyinyir julid sama umat Islam, itu penuh kebencian, isi-isi tweetnya, isi-isi komentarnya pasti menjijikan. Ya, nah maka ini hal yang penting buat kita pahami. Terus emang kenapa? Nah, ditanamkan rasa cintanya yang kayak gimana? Ditanamkan rasa cintanya gini nih. Nah ini ya teman-teman, ini yang menarik nih. Ini hasil kajian saya. Dia bilang gini, beberapa ulama, salah satunya Ibnu Hajar ya, Ibnu tadi yang saya sebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip Ibnu Hajar bilang gini, rasa cinta yang mendalam pada hati manusia sehingga mereka ya orang-orang beriman beramal soleh itu akan dicintai tanpa harus berpayah-payah berusaha menarik simpati cinta manusia. Nah, inilah kenapa penting untuk bisa membangun cinta kepada Sang Pencipta dengan cara apa? Dengan cara minta dicintai sama Allah. Kenapa? Karena ini nih,
Di surat Maryam dikatakan ya, kalau kita beriman dan beramal soleh dengan benar, dengan serius, maka Allah akan nanamkan rasa cinta di dalam diri kita. Nah, yang dimaksud ditanamkan tuh gimana? Rasa cinta yang mendalam pada diri kita, sehingga kita akan dicintai sama siapa? Bukan cuma sama Allah, tapi juga sama manusia. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen butuh dan pengen perhatian makhluk, ya, bukan cuma manusia ya, ini tuh makhluk ya, termasuk kucing jadi senang ya sama Sakinah Lover semua, bukan cuma kucing, mungkin cicak, kecoa pada senang ngedeketin Sakinah Lover semua. Ya, semua makhluk tuh pengen ngedeketin, itu barangkali karena itu ya. Karena tadi Sakinah Lover semua sudah beriman dan beramal soleh gitu. Dan kemudian ini jadi sebuah pengantar yang baik karena kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wahai Jibril, ya, katanya gini, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menyeru malaikat dan berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lantas Jibril pun mencintanya. Kemudian Jibril berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penghuni langit pun mencintainya. Lalu jadikanlah untuknya penerimaan yang baik di bumi. Aduh, ini justru keinginan kita ya, teman-teman semua. Keinginan kita adalah dicintai. Sesuai dengan tadi yang di awal ketika saya tanyakan, teman-teman mending mencintai, mending dicintai. Mending dicintai ya. Kalau dicintai kayak gini. Makanya tugas kita kemudian selama hidup di dunia adalah bagaimana caranya caper sama Allah. Dengan dapat perhatian Allah kita dikasih rahman. Yang dengan rahman itu kita dicintai. Yang dengan dicintai itu kemudian Allah ngomong ke orang lain. Woi, aku jadian sama dia. Cie, cie, kata Jibril. Jadian nih. Akhirnya Jibril mengumumkan. Ada yang dicintai nih sama Allah. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa, keren banget. Mau ya? Ini memang topik yang sangat berat, tapi ternyata mudah ya. Mudah kelihatannya tapi berat melakukannya. Ya, itu bahaya nih. Apa kalau kita kemudian tidak, karena gini ya, kemudian ketika udah dicintai, kita tuh udah nggak mungkin kehilangan daya untuk melakukan kebaikan ya. Makanya kenapa Sakinah Lover semua, ada orang yang bukan siapa-siapa tapi hidupnya bahagia gitu. Dicintai sama orang-orang yang support banyak, yang dukung banyak, yang seneng banyak. Kehidupannya lancar, nggak pernah ada hutang, nggak pernah dipertemukan di jalan tuh sama copet, jambret. Bahkan ketika pergi mau ke tempat-tempat apapun, dipertemukannya dengan kelancaran jalan ya, lampu lalu lintas yang serba hijau gitu ya. Pokoknya mah lempeng hidupnya, kok bisa kayak gitu? Ya mungkin beliau tokoh-tokoh yang dicintai Allah ya. Bisa jadi kita mungkin punya bisnis. Kok bisnis saya nggak segede bisnisnya dia? Barangkali di balik usaha-usahanya tuh, di balik itu ada upaya-upaya yang membuat dia dicintai sama Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita dicintai juga. Nah ini itu doa yang oleh ibu saya selalu diulang-ulang. Jadi setiap beres ketemu saya dari dulu sampai sekarang, dari zaman SMP sampai sekarang, ibu saya tuh suka bilang gini, Bang, mudah-mudahan dimanapun kamu berada, kamu disayangi oleh orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang ketemu sama kamu sayang sama kamu. Mama ngedoain itu terus, itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh nggak berhenti. Jadi setiap kali, bahkan sekarang udah gede, udah gede ya sekarang ya, karena udah punya anak 2 ya. Ketika pulang dari rumah si mama, pasti sambil salim, sambil sun pipi, itu pasti mama sambil bisikin itu. Mudah-mudahan kamu selalu dicintai orang-orang dan disayangi orang-orang di sekitarmu gitu. Dicintai doanya. Itu tanda siapa? Tanda mama mencintai saya. Supaya apa? Supaya saya mencintai mama balik gitu ya. Karena kan butuh, orang tua butuh doa anak yang soleh. Dan mudah-mudahan saya bisa soleh ya. Amin ya. Tadi harus beriman dan beramal soleh. Sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Ini soal kenapa. Kenapa cinta? Kalau udah dapet ini sama teman-teman, aduh gampang lah. Mau apa sih? Kalau udah dicintai sama Allah, apa sih yang gak mudah dalam diri kita gitu ya? Apa yang tidak mudah dalam diri kita tidak mungkin, tidak mudah. Kenapa kata-katanya rumit? Karena kesulitan itu bagian dari pertumbuhan ya. Makanya yang saya bilang tidak mungkin tidak mudah. Karena kalau dikasih kesulitan bisa jadi itu stres, dan stres itu kita butuhkan ya.
Karena itu bentuk cinta juga dari Allah. Allah nyatakan kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifu itu kan beban atau kesulitan yang diberikan karena cinta Allah sama kita. Jadi saya katakan tidak mungkin tidak mudah. Walaupun ada kesulitannya, tapi jalannya dilancarkan, dimudahkan gitu. Makanya ada doa yang salah satu doa yang saya favoritkan ya. Karena saya selalu ingat pesan mamah saya tadi, makanya saya suka berdoa kayak gini. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhibbuka. Ya Allah, aku mendamba cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya, aku mendamba cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wah, saya ulang-ulang terus ya Allah. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhibbuka. Ya, itu kenapa sih aku mendamba cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu? Karena tujuannya gini teman-teman semua, sakinah lovers semua. Kalau kita kemudian mendamba cinta Allah, hasilnya ini ya. Kalau dapat cintanya Allah, maka udahlah, tuntaslah, tenanglah kita ya sebetulnya. Walaupun nggak tenang-tenang amat ya, kita tetap terus memastikan itu, memastikan cintanya tetap bertahan sama kita, terus caper sama Allah gitu ya. Kalau kalau di sosial media mah, gimana caranya supaya kita tuh engage terus, ngelola engagement, sama kan gitu ya. Apalagi admin sosmed ya, gimana caranya ngejaga engagement sama sama followers gitu ya. Ini gimana caranya ngejaga engagement sama sang pencipta gitu. Nah, kalau udah dapat itu insya Allah aman ya. Tapi yang kedua, wahuba mayyuhibbuka, dan mendamba cintanya orang-orang yang mencintaimu. Karena kalau orang-orang yang mencintai Allah itu dan kemudian mereka soleh, dan kemudian mereka masuk surga, dan kemudian mereka tidak kenal sama kita, kita yang rugi. Maka tugas kita kedua adalah cari orang yang mencintai Allah, yang kemudian dia harusnya kenal dan tahu siapa kita. Ya. Jadi tugas kita yang kedua adalah caper sama siapa? Caper sama orang-orang yang mencintai Allah. Supaya orang-orang yang mencintai Allah itu mencintai kita ya. Wah, diminta diulangi doanya, ulangi lagi ya. Allahumma inna as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mendamba cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mendamba cintamu wa hubba mayyuhibbuka. Dan orang-orang yang mencintaimu dan mendamba cintanya orang-orang yang mencintaimu. Gitu. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhibbuka. Ya, karena kalau orang-orang soleh ini, ya Allah, aku mendamba cintamu dan mendamba juga cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Kalau kita dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah, goalsnya tujuannya gini. Tadi ya, kalau mereka masuk surga, orang-orang yang masuk surga itu teman-teman, hadis sahih ini ya, punya privilege untuk mencari. Jadi hadisnya sahih, cuman berbeda di soal jumlah. Ada riwayat yang privilege-nya 14 orang katanya. Ada yang bilang 78, ada yang bilang berapa. Tapi yang penting substansi hadisnya sahih, yaitu substansinya adalah orang yang masuk surga, dia kemudian punya privilege. Dia jadi orang dalam lah. Orang dalam yang berhak jadi calonnya orang-orang masuk surga. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cari teman-teman ya. Orang dalam, kita harus nyari orang dalam nih, orang dalam surga. Yang kemudian kalau beliau kenal sama kita, beliau nyari. Beliau nanti akan bilang di surga itu, ya Allah, sesungguhnya aku kenal sama Kang Zen. Sesungguhnya aku menjadi saksi Kang Zen itu orang baik. Tapi kenapa di surga ini aku nggak ketemu sama beliau? Gitu. Maka apa? Maka kita kemudian akan diangkat dan ikut sama beliau gitu. Makanya mahubba dan mendamba cintanya mayyuhibbuka, orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Gitu ya. Itulah kenapa kita butuh cinta. Jadi selain itu keuntungannya keuntungan akhirat ya. Tapi keuntungan dunianya apa? Keuntungan dunianya kemudian adalah tadi orang-orang yang dicintai akan mudah dalam rangka apa? Mudah untuk menemukan hikmah dari apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Hikmah itu apa? Kebenaran yang membuat kita makin dekat sama Allah. Ya, aduh aku ketabrak motor, aku kena musibah A, B, C, D, naudzubillah ya. Aku kena musibah nih. Nah, orang-orang yang tidak dicintai Allah tidak akan mampu menemukan hikmah pada apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahaya. Kalau nggak bisa menemukan hikmah,
dia sulit menemukan hidayah. Orang yang tidak dapat menemukan hidayah lagi dijauhkan sama Allah ya. Naudzubillah. Makanya Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang gini, ya Allah, yang paling aku syukuri dari doa adalah bukan dikabulkannya doa, tapi kesempatan masih bisa ingat berdoa. Mudah-mudahan kebayang, saya ulangi lagi ya. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, yang paling aku syukuri dari berdoa bukanlah dikabulkan si doanya, tapi masih ingat dan masih, jadi Allah tuh masih berkenan untuk saya ingat bisa berdoa aja, itu sebuah kenikmatan. Artinya apa? Karena apa? Karena aku itu nyadar bahwa yang menggerakkan hatiku untuk bisa berdoa ya Allah. Artinya Allah lagi pengen aku ingat sama Allah. Berarti lagi dicintai sama Allah. Gitu. Jadi balik lagi ke logika tadi. Jadi kalau ada logika telur sama ayam, ayam sama telur, maka yang duluan yang mana? Nah, kalau mencintai dan dicintai, ternyata motif atau dorongan kita adalah keinginan kita selalu ingin dicintai. Maka kejarlah hal-hal yang bikin dicintai. Ya, tadi gitu ya. Hikmah, hidayah, dan berkah dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang memiliki cinta, dia mampu melihat kebenaran dan mampu menjadi jalan hidayah dan akan mendapat keberkahan. Apa artinya keberkahan? Tambahan dari apa-apa yang kita lakukan, itu keberkahan namanya. Contohnya gini, kalau Sakinah Lover semua makan, terus selesai makan, bukannya bisa produktif bekerja, bukannya bisa produktif beramal soleh, malah jadi apa? Malah jadi rebahan, malah jadi tiduran. Si makanan itu malah jadi lemak, maka makannya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Tidak menimbulkan tambahan, gitu ya. Beda kalau kita makan, beres makan, malah kita jadi semangat, malah jadi banyak ngerjain kerjaan, malah kemudian jadi makin bermanfaat, makanannya berkah. Maka doa makan sebaiknya di doa sebelum makan sebaiknya dilontarkan ketika kita mau melakukan apapun supaya diberkahi kan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah aku fima rozaktana, terhadap apa-apa rezeki yang kau berikan padaku. Wakina adzabana, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Ya, itu bukan cuma doa makan, itu doa minta keberkahan. Minta apa? Minta ditambah. Ya Allah, aku makan soto. Please, walaupun sotonya cuma 2 suap ya Allah. Walaupun hidup ini lagi susah untuk nyari makan, tapi mudah-mudahan ini jadi energi. Kenapa? Makan sedikit, tambahan keberkahannya banyak. Gitu ya. Bukan cuma makan, kan banyak juga ya. Apa tadi? Orang-orang yang kemudian misalkan nih, dia kemudian tadi sharing buku-buku Sakinah gitu ya. Ternyata buku itu dipraktekkan oleh orang-orang yang baru nikah di 5 tahun pertamanya. Wah, kan itu jadi keberkahan. Dan dia bilang testimoni ke kita, oh ini, wah kan jadi keberkahan. Yang penting mah keberkahan, bukan royalti uangnya ya. Itu mah urusan nanti, royalti uang mah. Seenggaknya orang soleh ini jadi saksi, ada kita aja dalam hidupnya, ada. Allah mah pasti ngelihat. Allah tuh pasti ngelihat. Ya, gitu. Jadi tadi, orang yang orang yang dapat cintanya Allah, di dunia itu akan mudah mendapatkan hikmah, ya. Yang kedua, mudah menjadi jalan hidayah, dan yang ketiga, apapun yang dilakukannya berkah, insya Allah. Bertambah. Pokoknya kalau dipegang sama dia mah, pasti jadi maju usaha itu. Pokoknya kalau dia yang ngomong, orang-orang tuh pasti percaya dan setuju. Pokoknya kalau itu tuh berkah namanya, selalu bertambah apa-apa yang dilakukan. Bertambah. Itulah esensi dari keberkahan. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan untuk bisa dicintai sama Allah? Nah, satu, mewujudkan iman. Ya, jadi iman versi Quran dengan iman versi Indonesia itu beda ya. Sesuai iman, apa namanya, menseriusi soal iman ya, bahwa iman itu penting, menjaga iman, hubungannya sama iman aja ya. Iman itu bukan soal keyakinan, karena dalam Islam iman itu juga bagian dari perbuatan ya. Teman-teman boleh cek di hadis arba'in. Hadis arba'in itu kumpulan hadis yang kumpulan hadis-hadis yang sahih, yang terbaik periwayatannya secara periwayat. Ya kalau di sisi ilmiah itu yang paling valid dan reliable dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jadi ada 40 hadis arba'in. Di situ banyak kata-kata soal iman. Dan iman itu nggak pernah soal keyakinan. Isinya apa? Isinya selalu perbuatan.
Ya, karena Islam itu agama perbuatan. Jadi nggak bisa tuh ada orang-orang yang bilang, udahlah cukup diyakini dalam hati, nggak harus dilakukan. Iman itu, orang yang beriman itu orang-orang yang muncul dalam perbuatan. Nggak cuma di dalam keyakinan. Jadi Islam itu harusnya keyakinan jangan diumbar lah. Ibadah tuh private aja. Nggak bisa private, harus mewujud di kenyataan. Gitu ya. Harus mewujud. Iman itu agama perbuatan. Maka usaha kita lah mewujudkan iman. Teman-teman bisa cek aja apa yang perlu dilakukan. Di hadis Arba'in yang Imam Nawawi banyak ya, misalkan waman kana, banyak itu hadis-hadis yang dimulai dengan kayak gitu. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dan percaya terhadap hari akhir, akhir akhirat, falyakul khairon aw liyasmut. Ya, berbicaralah yang baik atau diam. Itu salah satunya. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Gitu ya, muliakanlah tetangga. Banyak lah pokoknya yang awalnya itu iman, tapi ujungnya adalah perbuatan. Jadi iman itu nuntut kita untuk mewujudkannya. Nuntut kita untuk tadi apa? Amal soleh. Ya. Terus ada juga di hadis Arba'in, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman di antara kamu hatta yuhibbuna li akhihi wa yuhibbuna li anfusihi. Sebelum kita mencintai saudara kita, seperti halnya kita mencintai diri sendiri. Nah, problem sekarang tuh kan gitu ya. Problem sekarang tuh kita bahkan nggak tahu diri kita siapa. Boro-boro bisa mencintai diri sendiri, boro-boro bisa mencintai orang lain, mencintai diri sendiri juga enggak ya. Makanya itu penting ya untuk kita gali, untuk kita kaji lagi ya, mewujudkan iman. Yang kedua, perbaiki cara kita curhat. Perbaiki cara kita mengungkap diri. Sakinah lovers semua. Perbaiki cara kita curhat tuh gimana? Pernah nggak sih kita tidak sengaja, atau gini lah, cek cara kita merespon kejadian ya. Jadi ada sebuah kejadian K, lalu kita tiba-tiba merespon R. Apa respon kita? Apakah mengeluh, menggerutu, mengumpat ya? Ingat, hati-hati, wailul likulli humazatil lumazah, ya, mengumpat tuh, menggerutu, berkeluh kesah. Ya wajar ya, innal insana khuliqu halu'a. Kita diciptakan memang berkeluh kesah. Tapi cek respon kita gimana? Penting tuh. Itu kan bentuk kita curhat ya. Bentuk kita mengeluhkan kejadian dalam hidup kita. Duh, gue butuh curhat nih. Ternyata gini-gini gitu ya kehidupan tuh. Ternyata kehidupan tuh begini begitu. Itu cara kita merespon kehidupan kita. Cek. Karena ternyata curhat itu cara kita mengungkap diri kita. Dan cara kita mengungkap diri, ya, ungkap diri, itu cara kita caper sama Allah. Maka waspadai cara kita curhat dan cara kita mengungkap diri. Hati-hati, waspada. Bagi orang-orang, ternyata bagi kita, lisan kita itu nanti kemudian akan jadi doa. Menggerutu, mengeluh, marah dengan lisan, itu hati-hati jadi doa. Ya, apakah para baginda, termasuk para baginda Rasul, kita cek cara doanya bagaimana ya, para nabi-nabi terdahulu. Ternyata doa-doa beliau tidak pernah spesifik. Ya, doa-doa beliau simple sekali. Ya. Simple, dan untuk apa? Untuk menghamba. Ya, saya ulangi ya. Maka cara kita curhat adalah yuk kita mulai ubah. Curhat itu jadi giat, jadi kegiatan yang mengungkap diri untuk caper sama Allah. Jadikan curhat ini dikonversi jadi doa dan dikonversi jadi apa? Giat atau kegiatan, atau yang giat itu artinya kegiatan yang jadi kebiasaan ya. Giat namanya, doa dan giat. Kalau dalam saya share doa ya. Doa itu upayakan dalam penghambaan yang memang niatnya adalah untuk caper sama Allah. Artinya apa? Menghamba. Nah, saya akan kasih contoh, saya sharingkan kisah-kisah doa-doa para nabi ya. Pertama, kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam diusir dari surga, turun ke bumi. Enak dong di surga ya. Kita kalau diusir dan pengen balik lagi kan tinggal minta maaf ya. Ya Allah, please balikin lagi aku ke surga, kan harusnya gitu. Tapi Nabi Adam tidak berdoa seperti itu. Jadi kalau Zen Permana yang diusir dari surga, Zen Permana pasti berdoanya gitu. Ya Allah, please kembalikan aku ke surga. Sesungguhnya aku telah berbuat kesalahan, melakukan hal-hal yang kau larang. Gitu. Ya. Maka kembalikan aku kembali ke surga ya Allah. Gitu. Kalau Zen Permana. Tapi ternyata doanya Nabi Adam nggak gitu. Ya. Doanya apa? Robbana zolamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Robbana dzolamna anfusana. Ya Rob, aku tuh mendolimi diri aku sendiri, ya Rob. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan mencintai aku lagi, lanakunana minal khosirin, sesungguhnya aku rugi. Ya, itu ciri menghamba. Sampai sini jelas ya? Ada nggak permintaan spesifik pengen balik lagi ke surga? Enggak. Tapi apa? Menghamba. Boleh nggak kayak gitu ya? Harus kayak gitu. Jadi curhatnya jadi doa yang menghamba. Itu ya. Ya Allah, pandemi ini nunjukin bahwa aku lemah, ya Allah. Para penguasa nggak ada yang ngasih solusi, tapi aku tahu karena aku lemah, ya Allah. Engkau maha kuat. Itu menghamba. Contoh doanya. Nggak usah spesifik, ya Allah. Semoga pandemi ini selesai tanggal 28 Juli. Ya Allah, nggak bisa gitu. Kita lagi ngedikte Allah. Itu namanya imperatif. Memaksa. Ya Allah, berikanlah aku jodoh. Salah. Nggak bisa, nggak boleh. Itu namanya mendikte Allah. Imperatif, nggak boleh. Imperialisme, kan kita nggak suka ya imperialisme dan kolonialisme Belanda. Ya, nggak bisa, nggak boleh. Kalau pengen minta jodoh gimana? Lihat bagaimana Nabi Musa berdoa. Nabi Musa itu dikejar-kejar dari Mesir ke Madian karena dituduh membunuh, karena jadi terpidana pembunuhan Nabi Musa itu. Lari, dikejar-kejar, nggak capek banget, dan lapar, butuh makan. Kalau kita lagi lapar, doanya apa? Ya Allah, lapar, ya Allah, pengen makan, ya Allah, kasih makanlah, ya Allah, lapar. Terlalu spesifik, ya, sakinah lapar semua, brother and sister semua. Tapi Nabi Musa apa doanya? Robi ini lima anzalta ilaika min khairi fakir. Ya Allah, ya Rob, di antara semua rizkimu, di antara semua hal-hal yang baik yang ada di sisimu, aku itu fakir, aku itu membutuhkan. Saya ulangi lagi ya. Ya Rob, di antara semua yang baik-baik di sisimu, aku itu fakir. Padahal minta apa coba? Minta makan, lapar. Kan kalau kita kan gitu ya, langsung curhat, langsung ngeluh, ya Allah lapar, minta makan, spesifik. Tapi cara Nabi kita nggak bilang gitu. Ya Allah, semua hal baik di sisimu, aku fakir. Aku butuh semua hal-hal baik yang ada di sisimu. Coba cek nanti sirahnya kisah Nabi Musa, apa yang terjadi ya, sahabat-sahabat sekalian. Bukan cuma dikasih makan, tapi dikasih kerjaan. Bukan cuma dikasih kerjaan, tapi dikasih istri. Bukan cuma seistrinya satu, tapi dua. Bukan cuma istri yang dua dan cuma solehah, tapi dari orang, anak seorang yang soleh juga. Wah, itu berarti bonusnya banyak. Ya, Nabi Musa itu. Nah, belum lagi kisah Nabi Yunus. Ya. Jadi kalau pendapat saya doa jangan spesifik. Doa yang spesifik itu mendikte Allah. Yang spesifik itu apa? Kegiatan. Nah, yang spesifik itu giat bukan doa. Yang harus spesifik itu giat kita. Kegiatan kita harus spesifik. Aku akan mengerjakan ini dalam rangka caper. Makanya orang umat muslim itu serius, detail, dan spesifik dalam kerja, bukan dalam doa. Dalam doa menghamba. Nah ini jadi presiden buruk ya bagi umat muslim. Umat muslim sekarang tuh doa spesifik, kerja nggak detail. Nyebelin kan jadinya. Kebalik justru. Doa menghamba. Nabi Yunus dimakan sama ikan. Kalau kita kan, ya Allah keluarin aku ya Allah dari perut ikan. Ya Allah, enggak. Doanya, subhanaka. Gimana sih doanya tuh? La ilaha illa anta, inni kuntu minadz dzalimin. Ya Maha Suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doanya gitu, menghamba, 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 gitu. Itu doa. Makanya waspadai curhat kita kalau kepada Allah harus menghamba. Kita ini bukan siapa-siapa. Tadi jangan spesifik. Kalau menurut saya, karena itu contoh-contoh para nabi. Nabi Isa doanya juga gitu ya. Terutama baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Doanya nggak spesifik. Ketika peristiwa di Taif, teman-teman lihat aja sirohnya, cek ya peristiwa di Taif, apa doa Rasul ketika di Taif.
Di Taif itu Rasul disiksa habis-habisan, dikejar-kejar ya. Sampai malaikat Jibril gemas. Coba cek sirahnya di Taif ya. Malaikat Jibril gemas sampai bilang gini, "Duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau, aku udah di ACC sama Allah. Engkau katakan aja, mau gitu ya. Mau aku gitu ya. Mau aku hancurkan penduduk Taif dengan menjebretkeun you know, jebretkeun when we lift the mountain, diangkat si mountain dan ngancurin ke tanah, ditawarin sama malaikat Jibril. Nah, Rasulullah bilang apa? Jangan. Mudah-mudahan di antara keturunan orang Taif ada yang soleh. Maka doanya Rasul di situ apa? Ini yang jadi favorit saya kalau doa tiap kali beres sholat wajib, saya selalu doa itu. Allahumma ilaika asku. Nah, itu contoh curhat kita sama Allah ya. Allahumma ilaika asku. Ya Allah, aku adukan padamu. Jadi intinya gini, ya Allah aku mau curhat. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin gitu ya. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan padamu apa? Lemahnya kekuatanku. Wa qillati hailati wa hawani 'alan nas. Dan rendahnya aku di hadapan manusia sampai bisa dibully dan disiksa gitu. Ya arhamar rahimin, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Kebayang nggak Rasul minta maaf atas penyiksaan manusia terhadap dirinya? Kebayang nggak? Menghamba sama Allah, my friend. Duh, itu tuh kita diajarin sama para nabi untuk bisa menghamba sama Allah. Bukan ngedikte Allah ya kita, ya Allah izinkan aku naik pangkat. Ya Allah, kalau itu nggak baik buat kita malah ngerusak, coba. Ya Allah jadikan aku presiden, ternyata jadi presiden malah ngerusak bangsa. Kan mending gak dikabul ya doanya. Terus kita malah jadi suuzon nanti. Ya Allah, engkau gak mencintai aku. Engkau gak mengabulkan doaku. Ih, justru dikabulkan itu tuh supaya itu tuh tanda cinta. Makanya gak dikabulkan. Gitu ya. Maka hati-hati, perbaiki cara kita. Ini mohon maaf ini ya, jadi kok jadi banyak coret-coret gini sih. Banyak coretan-coretan gini slide-nya. Cara perbaiki teman-teman, cara kita curhat. Ya, kalau kita curhatnya konversi jadi doa, saya kasih warna lain ya. Kalau konversinya jadi doa, maka doa itu harus membuat kita menghamba. Tapi kalau curhat itu kita konversi jadi giat, kegiatan itu harus detail, spesifik, dan evaluatif. Itu wajib. Wajib detail, spesifik. Itulah prinsip muhasabah. Muhasabah itu prinsip menghisap. Dia harus detail. Jadi kalau teman-teman bilang, aku ingin muhasabah, tapi nggak detail, salah. Makanya nggak boleh tobat, minta maaf, nggak detail, harus detail. Makanya saya paling sebel kalau ada yang minta maaf, apalagi pejabat negara nggak spesifik. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika lagi ya. Sebutin kesalahannya apa, tobat, ganti kebijakan, kayak gitu. Muhasabah, dihisab, diukur, harus terukur muhasabah tuh. Hisab yang dimaksud Allah dengan menghisab itu pengukuran. Wah, saya kuat banget, senang banget mata kuliah psikometri ya. Gitu ya. Jadi giat. Nah, kalau soal doa tadi udah saya bahas ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Sakinah Lover semua bisa menghamba doanya. Nah, kalau curhat yang giat dan kalau pengen jadi teman curhat yang baik, nah di buku saya aja pesan ya, nanti pre-order. Ya, ini sekalian promo. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi cuma 2 tipsnya. Mewujudkan iman sama perbaiki cara kita curhat. Setiap ada keluh kesah dalam diri kita harus bisa dikonversi sebagai doa atau sebagai giat yang spesifik ya. Tadi udah saya bahas kalau doa dengan detail ya, yang menghamba. Jangan imperatif dong, masa sama Allah maksa sih? Kita yang butuh kok kita yang maksa, kita menghamba dong supaya disayang, supaya diturut tuh persuasif. Kita harus tahu posisi kita, orang kita tuh hamba. Hamba. Makanya kita meminta menghamba sama Tuhan yang Maha Pencipta gitu ya. Dan teman-teman juga tadi sudah belajar apa prinsip-prinsip dan pentingnya. Kenapa dicintai itu penting. Maka kita akan mudah nanti mencintainya. Begitu insya Allah. Itu takutnya kepanjangan nanti saya ngomong terusnya nggak berhenti-berhenti. Tapi kita kan butuh diskusi juga ya. Barangkali ada yang penasaran. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan silakan. Weh, udah ada Kang Canun juga ya. Nah nanti kalau ada yang mau tanya yang jawab Kang Canun aja.
mumpung ada, enak. Mangga silahkan. Saya kembalikan ke Kak adminnya. Kak Mina, Baik, silahkan. terima kasih Kang Jin atas materinya sangat bermanfaat sekali ya Kang. Dan Mina juga mau kasih tahu nih ayah bunda semuanya kalau buku 5 tahun pertama pernikahan akan launching di bulan Agustus. Jadi ayah bunda yang mau ikut promo, maksudnya pre-order bisa langsung chat Mina di 0818 0363 0712 atau enggak DM aja ke Instagram Mawada Family atau bisa didapatkan ke Mawada Rangers dan Mawada Army terdekat ya bunda semuanya. Nah karena materinya sudah selesai nih, jadi ada nggak nih ayah bunda yang mau bertanya? Boleh saya persilahkan. Mungkin ini yang pertama ya Kang, mungkin bagaimana cara berdoa yang baik agar anak yang nurut sama orang tuanya ya. Apakah minta anak soleh atau anak baik itu udah benar Kang? Kalau di minta doa anak soleh ya kan doanya gitu ya, Robi habli minas solihin, ya minta anak soleh. Robi anzilni munzalan mubarokan, ya pengen anak yang keren lah gitu. Tapi harusnya bukan pas anak udah lahir, karena contoh-contoh orang-orang mulia itu ngedoain anak itu sejak dalam masa prosesi. Jadi ini benar-benar untuk anak keberapa nih, misalkan sakinah lover semua mau anak kedua, anak ketiga, atau nanti yang belum pada nikah ya, berdoanya itu ketika dalam masa sebelum pembuatan, ketika pembuatan, dan pas kehamilan, didoain terus. Dicontohkan di surat At-Tahrim ya, kisahnya Imron ya, ayahnya Maryam ya, yang keturunannya bukan nabi keluarga Imron, tapi keturunannya luar biasa dan Allah sucikan keluarga itu karena apa? Karena doa. Ya, kalau jadi gini, kata Ustadz Salim Filah dan saya langsung mengkaji literaturnya, betul ya. eh, Doa sama Allah itu nggak boleh spesifik kecuali untuk dua hal. Satu, minta ampun. Kita harus maksa sama Allah untuk diampuni, ya. Kalau nggak kita gimana dong kalau nggak diampuni ya? Itu mah bener harus maksa karena kita butuh ampunan. Yang kedua, katanya ini masih banyak perdebatan terkait soal anak yang soleh, gitu ya. Karena itu juga dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kalau teman-teman baca kajian literatur soal ada doa yang baru dikabulkan setelah berapa ribu tahun, salah satunya doa Nabi Ibrahim. Dan itu agak imperatif, agak maksa sama Allah, minta ada orang atau keturunan yang kemudian. Nah, itu ini imperatif, maksa, setengah maksa imperatif itu. Nah, berarti tadi ya direvisi lagi nih, ada literatur. Kita boleh doanya itu maksa, spesifik untuk dua hal. Satu, minta ampunan. Ya Allah ampun ya, aku tadi malah lupa, ini sholat subuhnya telat gitu ya. Loh ya Allah aku tuh pengen tahajud tadi itu padahal mau ada yang dicurhatin gitu. Itu boleh. Yang kedua, terkait keturunan. Diminta supaya ya Allah, dengan keterbatasan pendidikanku, dengan keterbatasan pemahamanku, karena sesungguhnya ilmu dari Engkau dan tampaknya dosa-dosaku menghalangi ilmu itu nyampe kepadaku ya Allah, maka aku minta padamu anak-anakku jangan seperti aku. Jadikan mereka soleh ya Allah, please. Jangan seperti aku. Gitu. Nah makanya saya selalu bilang gini ke sahabat-sahabat saya yang pada pinter dan soleh ya, jangan sombong karena bisa jadi, termasuk saya juga suka sombong ya seringnya. Jangan sombong, barangkali kepintaran, keberkahan, kesuksesan hidup kita bukan karena kitanya soleh, tapi karena doa orang tua kita, bahkan bisa jadi doa kakek kita, bahkan bisa jadi doa leluhur kita yang dulu pernah bersimpuh di hadapan Allah minta keturunannya diperbaiki gitu. Kebayang nggak sampai sini ya? Jadi teman-teman yang sekarang udah ngerasa soleh, bahagia, baik-baik aja, jangan GR. Jangan-jangan baiknya kita saat ini itu karena Allah mengabulkan doa leluhur kita. Gitu. Hati-hati. Begitu. Itu jawabannya. Baik Kang, terima kasih. Mungkin Bunda Cynthia sudah bisa terjawab ya. Nah setelahnya Kang ada dari Bunda Anissa. Assalamualaikum Kang, di tengah pandemi kadang kita ngerasa down banget. Nah kita sering menyalahkan dan menghakimi semuanya ya. Dan
Nah, bagaimana berdoa agar nggak ngaret sama pemerintah atau kondisi ini menjadi lebih baik? Karena sudah lelah, Kang, lihat kondisi sekarang. Kalau menurut Mina sih, nggak usah terlalu berharap ya, Kang, atau bagaimana menurut Betul. Kang? Ya, makanya harapannya sama Allah aja. Ya Allah, bagaimana, ya Allah, ya Muqallibal Qulub, Engkau pembolak-balik hati. Bagaimana ya caranya agar membolak-balik hati? Barangkali kan bisa jadi bukan pemerintahnya yang salah. Barangkali hati aku yang tidak bisa melihat pemerintah itu sudah berbuat benar. Maka tolonglah kalau ternyata yang salah pemerintah, balikan hatinya. Kalau ternyata yang salah aku, coba balikan hatiku supaya bisa aku husnuzon sama pemerintah gitu. Aku juga suka ngedoa itu sekarang ya. Ya Allah, ini kan suka gemes ya. Kalau wah Kang Canun tahu banget saya gemes sama pemerintah ya. Suka ngedoa itu, ya Allah, ya Muqallibal Qulub, Engkau membolak-balik hati. Ini hatiku tuh cenderung jadi gemes sama pemerintah. Barangkali pemerintah yang benar, aku yang salah, maka balikan hatiku. Tapi kalau ternyata pemerintah yang salah, dan aku merasa ini hal-hal yang aku rasa memang benar, balikan hati pemerintah. Karena Engkau pembolak, ya harapannya, ekspektasinya balikan ke Allah lagi. Gitu. Baik, Kang. Semoga Bunda Anissa bisa terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Bunda Latifah, doa itu apakah butuh berlama-lama? Kadang-kadang kita itu pengen doanya cepat kelar gitu, Kak. Ya jangan, ya itu kan berarti kan gimana? Kan orang yang mencintai dan dicintai itu pengen berlama-lama tadi ya. Lagi fase apa? Euforia. Satu-satunya fase euforia yang boleh euforia sama Allah lah. Ya, berlama-lama ya boleh. Ya, gitu. Yang penting berkualitas lah. Kan justru gini ya. Dan ini saya saya nanya gini ke promotor saya, pembimbing disertasi saya, Pak Kun. Saya bilang gini, "Pak, saya tuh saking sibuknya sampai nggak sempat ngerjain disertasi. Ada tips nggak gimana caranya ngebagi waktu yang paling baik supaya apa? Supaya aku bisa sempat ngerjain disertasi." Jawaban Pak Kun apa? "Oh, kamu luangkan waktu berarti untuk tilawah." Hah? Sama doanya lebih lama. Hah? Loh, kalau gitu kan masih makin makin nggak ada waktu dong buat ngerjain disertasi. Coba dulu. Sekalinya kita meluangkan waktu sama Allah, Allah akan mudahkan jalan kita untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan dan menghindarkan kita dari hal-hal yang mendistraksi kita dari kebaikan. Gitu katanya. Kalau memang disertasi bukan kebaikan, ya nggak akan dimudahkan gitu katanya. Aduh, langsung naudzubillah aku bilang jangan sampai ya disertasi bukan kebaikan. Gitu jawabannya. Baik, Kang. Untuk selanjutnya, Kang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh, boleh. Untuk Bunda Umi Nur Hidayah, ini maaf, Kang, bagaimana dengan hadis meminta garam? Masya Allah, pertanyaannya keren ya. Itu memang hadis yang lumayan ya, lumayan sahih ya. Dia hadis soal garam itu berkaitan dengan hadis meminta hajat. Jadi substansi dari hadis itu gini. Apabila engkau meminta ya atau punya hajat ya, punya keinginan, punya kebutuhan, mintalah sama Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah hanya pada Allah. Jadi substansi utamanya adalah mintanya. Kalaupun mau minta atau punya kebutuhan, keinginan, mintanya sama Allah, jangan ke yang lain. Konteksnya itu. Ya. Bahkan ya At-Tirmidzi ya di As-Sama'il Al-Muhammadiyah bilang gitu. Nah, ini hadis lengkapnya gini ya. Hendaklah saya soalnya senang banget itu ya sirah itu ya As-Sama'il Al-Muhammadiyah karyanya Imam At-Tirmidzi, dan hadis garam ini hadis At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis tadi dari Imam Ahmad yang ngomongin hajat. Jadi Imam Tirmidzi melengkapi redaksi dari Imam Ahmad yang bilang gini, ketika kita minta kebutuhan sama Allah, bahkan ketika minta garam gitu, bahkan ketika tali terumpah, tali sendal putus ya. Jadi kalau kita butuh garam sama tali sendal putus, minta sama Allah. Itu tuh bukan mau nunjukin bahwa kita harus doa spesifik, bukan. Jangan salah tafsir hadis. Tapi saya juga bukan ahli tafsir hadis ya, Umi ya. Mohon maaf tapi kalau saya salah nanti koreksi aja. Saya menyimak hadis itu, mengkaji hadis itu gini. Ketika substansinya gini, ketika mintanya sama Allah, bahkan ke hal-hal yang sepele dalam hidup kita. Gitu. Bukan berarti harus spesifik, bukan. Tapi mintalah kepada Allah hal-hal yang bahkan sepele dalam hidup kita. Ya Allah, Engkau menguasa segala sesuatu, bahkan hal-hal remeh dalam diriku, gitu.
merendah, menengadah gitu, menghamba. Maksudnya bukan untuk spesifik sampai ke sendal putus dan garam ya, bukan. Tapi kalau ada kebutuhan, itu tuh mau nunjukin, itu tuh apa ya, istilahnya tuh majas ya, dibuat perumpamaan bahwa sandal putus dalam perjalanan dan juga garam adalah hal yang sangat dibutuhkan dan urgent. Kalau terhadap kebutuhan yang urgent, mintanya sama Allah. Jangan sampai kita minta selain Allah. Si inti utama substansi hadisnya ke situ. Tapi walau alam ya, ini mudah-mudahan saya nggak salah. Tapi nanti bisa dikoreksi kalau salah. Minta tolong Umi, nanti kalau ternyata saya salah, koreksi ya. Alhamdulillah nih kalau bisa dikoreksi. Jadi punya pemahaman yang lebih baik. Gitu. Begitu Mina. Baik, Masya Allah. Semoga Bunda Umi terjawab ya pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya kan ini, Kang, kalau minta anak yang udah dilahirin jadi anak soleh, berarti nggak ada doanya ya? Atau masih bisa pakai doa yang sama yang Robi, Masih, Habli Minas Solihin? masih pakai doa itu. Nah, cuman gini, kalau udah lahir mendingan minta didoain sama orang-orang soleh. Goals kita itu. Jadi, itu tadi cek di Asamail Al-Muhammadiyah ya, Imam At-Tirmidzi. Rasul itu menganjurkan anak yang baru lahir itu dipertontonkan kepada orang-orang soleh. Minta didoakan. Ada doanya, Allahumma faqihu atau faqihafidin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah anak ini fakih terhadap agamamu dan pahamkan terhadap ilmumu. Gitu. Jadi tujuannya dua. Jadi ada Ibnu Umar ya yang menafsiri hadis itu, Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mentafsir hadis itu kayak gini. Goalsnya ada dua, cenah teman-teman ya. Katanya dua goalsnya. Pertama, supaya didoakan sama orang soleh. Goals kedua adalah supaya orang soleh ini tahu bahwa kita punya keturunan yang berharap jadi soleh, gitu. Supaya di endorse anak kita, supaya anak kita mau nanti mau diasuh, mau dibimbing sama mereka, gitu. Jadi eh, kalau kita punya anak, memang harus dipertontonkan sama orang-orang soleh, minta didoakan. Ya, dan anjuran doanya kalau di Asmaul Al-Muhammadiyah gitu ya. Allahumma, kalau laki-laki faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Kalau perempuan Allahumma faqiha fiddin wa alimhu ta'wila gitu. Jadi kalau udah lahir ya jangan dimasukin lagi terus didoain enggak. Kalau kita boleh ya, boleh. Robi habli minas solihin, boleh gitu. Baik, Kang. Terima kasih. Semoga Bunda Anita bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah, Amin, untuk amin. selanjutnya, Kang, Ya. ada lagi dari Bunda Tri Agustina. Yang bertanya bagaimana cara memberi pengertian kepada anak agar mereka bisa berdamai dengan kondisi yang serba terbatas seperti sekarang dan bisa terbangun keyakinan pada mereka bahwa pandemi ini juga termasuk bentuk cinta dari Allah. Oh, Masya Allah, keren ya. Sampai kepikiran ke situ ya ke anak. Keren banget. Caranya ya dicontoh. Gak ada pilihan. Jadi gini, kita nggak bisa ngajak diskusi anak dari umur 0 sampai 7 tahun. Ya, nggak bisa ngajak diskusi melainkan lewat apa? Lewat contoh. Kalaupun mau diskusi, itu hasil pertanyaan anak terhadap apa yang kita. Coba aja cek teman-teman, silahkan aja cek. Umur 0 sampai 7 tahun, kita nggak bisa ngajak anak diskusi. Jadi nggak bisa ngajak anak ngasih topik, terus kita diskusi berdua sama anak, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita ngasih contoh melakukan sesuatu, lalu anak bertanya, itu ngapain, Pah? Itu ngapain, Abi? Itu ngapain, Umi? Kita jelaskan. Itu lebih mantep. Makanya tugas kita ngasih contoh. Ya, kalau anaknya 0 sama 7 tahun. Tapi kalau udah lebih dewasa ya tinggal ngobrol aja, komunikasi ya. Komunikasiin aja bahwa ya ini begini, ini begitu, hikmahnya begini gitu. Sulit juga kan kalau ternyata kitanya juga nggak bisa berdamai ya. Misalkan ini bundanya nggak bisa berdamai juga sama pandemi. Gimana mau ngejelasin ke anak supaya, gimana ngajak anak berdamai. Makanya jujur aja ke anak, misalkan, duh nak, mama ini nggak bisa berdamai sama pandemi nak. Ngurus kamu, lihat sekolah kamu aja kayak gini pusing nak, suruh mengajar kamu ini pusing. Yuk gimana caranya yuk biar kita sama-sama. Kayak gitu. Di atas 7 tahun boleh bisa diajak kayak gitu. Ya dilibatkan. Boleh.
Tapi kalau sebelum 7 tahun mau nggak mau harus duluan. Ya jangan sampai gini nih ayah bunda itu jadi orang-orang yang tukang perintah. Ya, nyuruh mandi, kitanya belum mandi. Nyuruh wudhu, kitanya belum wudhu. Nyuruh sholat, kitanya harus duluan. Harus duluan. Makanya kan anak nanya, ngapain sih mau wudhu? Ngapain sih lagi tilawah? Ngapain sih lagi baca? Gitu, duluan. Kalau nggak dikasih contoh susah, bablas. Udah, begitu Mina. Baik Kang, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda Tri ya, Bunda. Nah, Mina juga mau ngingetin nih karena tadi karena anak belum bisa diajak berdiskusi, jadi mending ajak anak untuk mengingat Allah dulu ya, Kang. Nah, Seperti itu contohnya betul di banget. buku Titip Titip Hatiku ya Allah dan Eh, temani hatiku ya Allah. Nah, di sini juga nah, di dalamnya ada titip hatiku ya Allah ketika merasa sedih. Semoga sedihku tidak berlama-lama. Nah, mending diajak mengingat Allahnya dulu, baru anak juga bisa pelan-pelan bisa apa ya kayak mengetahui karena pandemi ini juga bentuk cintanya Allah. Nah, jangan lupa diambil buku Titip dan Temani Hatiku ya Allah di Rangers dan Army terdekat ya Bunda. Nah, untuk selanjutnya dari Kak Juwana Catur. Kang, bagaimana caranya supaya ibu saya bisa menerima keadaan masing-masing anak-anaknya? Karena saat ini tinggal sama kakak saya banyak sekali mengeluh dan menuntut seperti waktu tinggal sama saya juga. oh, ya nggak apa-apa, ikuti aja. Itu yang paling susah ya. Wah, itu challenge terbaik tuh. Jadi kalau pengen tahu cara paling cepat masuk surga adalah menuruti apapun kata orang tua. Apalagi kalau udah sepuh ya. Wah, udah. Itu mah kita harus betul-betul ya Allah, sesungguhnya Engkau menitipkan aku orang yang itu ya. Makanya sering-sering baca kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Uh, itu sabarnya sama ibunya. Tetap harus memuliakan ya. Kalau ke orang tua tuh nggak bisa nggak memuliakan. Jadi nggak bisa ibu yang menerima. Kebalik, kita yang harus menerima ibu. Sampai gimana caranya ibu ridho sama kita. Sampai gimana caranya ibu ridho sama kita. Sekalinya ibu ridho, Allah pasti bahagia sama kita. Ya, pasti tersenyum. Kalau ibu masih ngeluh soal kita, masih nuntut, makanya makanya cara cepat masuk surga salah satunya adalah bahagiakan ibu. Ibu itu kata kunci. Ibu ridho, kelar urusan dunia. Insya Allah beres urusan akhirat. Ya, lanjutkan aja. Insya Allah. Terima kasih Kang. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Juwana. Nah, untuk selanjutnya 2 pertanyaan lagi deh Kang, nggak apa-apa ya. Ya, ya boleh. Dari Bunda Sukani ini Kang. Kang, gimana caranya agar anak tidak ikut perbuatan tidak baik dari ortunya? Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai saudara? Sebagai saudara Kang. Oh, wah itu bukan urusan kita. Jadi kalau itu anak saudara kita ya, misalnya kita menjudge bahwa orang tuanya buruk, maksudnya buruk tuh maksudnya gitu apa suka apa kentut sembarangan misalkan ya, tidak menggunakan masker gitu ya atau melakukan susah sih, itu bukan anak kita ya. Dan kalaupun mencontoh juga kita nggak bisa, bukan significant others ya. Significant others itu apa? Orang yang kemudian dicontoh. Nah, berarti caranya gimana? Bisakah kita jadi significant others-nya mereka? Contohnya gini ya, kita punya saudara, saudara kita punya anak, saudara kita perilakunya nggak baik-baik amat, anaknya jadi ngikutin perilaku saudara kita. Pertanyaannya, posisi kita di mereka apa? Siapa? Ya, kalau bukan siapa-siapa, bukan significant others-nya, bisa nggak kita jadi significant others mereka? Nggak bisa, kalau nggak bisa cukup doa aja, doain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau bisa ya kita jadi significant others-nya. Kita yang jadi ciri dan contoh. Makanya kalau saya pribadi inginnya itu jadi contoh di keluarga besar. Jadi kalau keluarga besar itu tuh lihat si abang gitu. Lu lihat si abang. Tuh lihat anaknya si abang. Harus jadi significant others di keluarga besar. Makanya harus dekat sama keluarga tuh, jangan jauh. Harus jadi contoh di keluarga besar ya. Tuh lihat si kakak, gitu selalu gitu. Nggak apa-apa jadi pembanding, tapi pembanding baik. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa, ngasih THR angpau aja jarang sama sama saudara dan sama anak. Jangan ngarep bisa ngedenger siapa kita ya. Makanya itu doain aja berarti kalau gitu. Ya Allah, aku punya saudara kayak gitu.
Sesungguhnya engkau pembolak-balik hati, aku menghamba padamu, kayak gitu. Gitu aja. Baik, Kang, terima kasih. Ini juga jadi apa ya, kayak Mina itu jadi keingetan lagi kalau Kang. Jadi kayak kalau sama saudari sendiri tuh jangan suka ngejudge gitu. Allah, terima kasih Kang. Untuk satu lagi, Kang izin bertanya, pernah suatu waktu mengucapkan hal yang buruk ke diri sendiri, takut doanya jadi gitu. Gimana cara tobatnya, Kang? Nggak apa-apa, kasih tahu aja sama Allah, kan itu benar. Kalau kita mendoakan, ngomong buruk tentang diri, menghina diri, lapornya ke Allah aja sekalian. Hina diri aja di hadapan Allah mau wajar. Semakin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, akan Allah muliakan di hadapan manusia. Gitu. Gak apa-apa. Kalau ke Allah mah gak apa-apa justru. Jadi paling boleh itu, makanya gini ya teman-teman, gak boleh mengatakan hal-hal buruk pada diri. Ya benar, setuju, gak boleh. Kalau kepada diri. Tapi kalau kepada Allah, terkait diri, boleh. Ya Allah, aku bodoh, ya Allah. Sampai sekarang disertasi gak beres-beres. Bukan ingin disertasi beres, ya Allah. Ingin engkau pahamkan aku, mampukan aku, berkahi ilmu yang aku punya aja udah cukup. Aku takut, aku tuh menumpuk-numpuk ilmu, ya Allah. Aku bodoh. Gak apa-apa. Rendahkan diri kita di hadapan Allah, biar Allah yang meninggikan kita di hadapan makhluknya. Gitu, itu poinnya. Jadi gak apa-apa, gak masalah, asal libatkan Allah, curhatinnya sama Allah. Supaya apa tadi? Dapat cintanya Allah. Ya aduh, kasihan hambaku gitu ya. Nikmat ya. Kayak gitu Mina. Minanya kemana? Langsung nyari saudaranya kayaknya. Aduh, luar biasa. Baik, Kang, terima kasih. Nah, karena sudah terakhir dua pertanyaan sudah terjawab, jadi mungkin kita akhiri sesi kajian hari ini sampai sini aja. Gak apa-apa ya Bunda. Mohon maaf untuk yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin kalau kajiannya berapa kali sebulan sih, sering ya, rutin ya atau gimana? Biasanya sih dua minggu sekali. Wah, tuh berarti harus ikut yang selanjutnya ya. Atau bergabung di Sakina nih ke Mina nih, DM. Iya betul Kang. Semoga nanti Kang Zen juga bisa ngisi kajian buat Sakina juga ya Kang. Amin, insya Allah. Amin ya Rabb. Nah untuk KIV Indonesia mungkin bisa di nge-DM aja ya ke Mawadah Family, karena pertanyaannya ini tentang ibu yang belum bisa menerima pendapat kita. Nah, kebetulan kita juga punya produk, yaitu buku Jodoh Pilihan Jodoh Dunia Akhirat, yang dimana isinya juga ada cara berdamai dengan ibu sendiri, dengan orang tua sendiri, serta dengan diri sendiri gitu. Nah, Kak Ipi, jadi bisa di DM aja ya untuk ke Mawadah Family-nya. Nah, terima kasih Kang Zen karena ilmunya sangat bermanfaat sekali, dan Kang Canun yang sudah hadir di sini juga terima kasih Kang. Nah, jangan lupa ya Bunda yang belum memesan atau melis di waiting list, belum masuk namanya di waiting list 5 tahun pertama pernikahan, bisa menghubungi Mawadah Rangers dan Mawadah Army terdekat ya. Sekian untuk kajian hari ini. Saya Ranti Rusdiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun pisan Kang Zen. Sami-sami. Oh. Terima kasih Kang Zen. Sami-sami. Alhamdulillah. Pamit ya. Izin pamit ya. Ya Kang.